Siap, Mang? Siap. Yuk, prung ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, para pemirsa semuanya sudah kembali di acara Ngawangkong bermanfaat sama di Insani Channel. Kalau pada kesempatan kali ini sebagai tayangan perdana, tentunya mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam suasana pandemi, tetapi kita harus tetap berkreasi ya. Insyaallah, subhanallah, saya Ujang Beni atau Mang Up, tuan rumah di Kongat ini, Kongat Podcast, menyapa sahabat-sahabat semuanya. Di masa pandemi ini memang kita harus ingat pesan ibu ya, di antaranya pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, ini jaga jarak, kemudian jangan lupa untuk senantiasa mencuci tangan. Tapi karena engap, jadi kita buka aja, kita buka aja ya. Oke, tapi tetap ini pakai masker. Nah, sahabat sekalian, di Kongat perdana ini, insya Allah kita kedatangan seorang yang sangat menginspirasi, sekaligus orang hebat yang menjadi otaknya di salah satu sekolah terbaik di Kota Sukabumi, yaitu SMA ITN Insani. Kita sambut Ustadz Wawan. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kurang ini sih, Tad. Jadi itu buka dong. Buka deh. Enggak ya? Tapi tetap ya, kita bawa kemana-mana harus pakai masker. Jadi karena... dengan membawa masker maka kita insya Allah aman. Meski nggak dipakai. Betul. Oke, gimana rasanya diundang ke podcast Kongat ini? Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya ketika diundang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin digali dari sosok seorang Ustadz Wawan. Walaupun badannya kecil, Nyari besar. coba kan gede ya. Tapi otaknya besar ya, sehingga kita lihat bagaimana sekolah yang dikelola oleh beliau, kurikulum di SMA ITN Insani ini menjadi sekolah yang favorit saat ini ya di Kota Sukabumi. Tapi sebelumnya, karena mungkin sahabat pemirsa dimanapun berada belum tahu ataupun ada yang belum kenal dengan beliau, saya kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wawan Supriyatna. Kalau di Facebook, Instagram dan sebagainya namanya Wawan Umar. Nanti ada di bawah. Wawan Umar Hamzah. Kemudian dulu kenal dengan Kang Ubi itu waktu SMA ya. Nah, SMA ya. Saya mah nggak kenal. Suka main Canda ya, bareng, canda. makan bareng gitu ya. Jadi apa gitu Ustaz? Kang Ubi teh makannya banyak gitu kayak gitu. Seperti itu. Jangan buka rahasia sih. Kemudian pendidikan dari D3 IPB. IPB ya. Kemudian melanjutkan S1 pertanian di UNI. Oke, pertanian. Tapi enak aja. Aja. Semua cari tanah lah. Ya itulah multiple mati. Tahunan ya. Kemudian kuliah lagi juga di Al-Qudwah. Alhamdulillah. Depok ya kalau di sana. Jadi gelar nate AMD SPDI SP. Jadi kalau kata Ustaz Abdi mah jadi non teh S2. S2. Karena S2. Harusnya. Jadi kuliahnya banyak gitu ya. Oke, dan sahabat sekalian, tentunya tadi kita sudah mengenal sedikit. Oh, tadi sudah berkeluarga atau Alhamdulillah. Anak 2, kalau istri baru dapatkan baru 1. baru 1 gitu. Oke, sahabat sekalian, itu tadi sekilas bagaimana sosok dari Ustadz Wawan sebagai kurikulum di SMA ITN Insani. Dan insya Allah di Kongat ini kita akan menggali bagaimana sepak terjang beliau dalam memajukan program-program di SMA ITN Insani. Oke, Ustadz, bagaimana Ustadz mengelola kurikulum di SMA ITN Insani ini? Kita luar biasa. Makanya kita menjadikan kurikulum SMA ITN Insani ini apa namanya? Beda dari yang lain. Beda ya dengan yang lain. Apa keunggulannya nih? Pertama memang ada kurikulum dari dinasnya, kemudian ada kurikulum kepesantrenannya. Kepesantrenan. Kemudian Sudah ada pesantren juga ya ada sekarang ya? pesantren, ada Oke. PTK. Kemudian ada kurikulum SIP-nya. SIP. Jadi intinya dicampur-campur. Digabungkan, diramu, Nah,
Jadi sebuah kurikulum yang luar biasa. Oke. Tentunya dengan harapan ya, di sekolah manapun mungkin harapan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa maupun juga orang tua. Nah, sahabat sekalian, nanti juga sahabat pasti penasaran di mana letak sekolahnya. Nah, gimana? Sekolahnya di mana tuh? Jadi kalau dari Sukabumi itu, jadi kalau kayak di Bandung itu letak Insani itu seperti hanya di Geger Kalong. Geger Kalong. Oh, pusat kota. Darut Tauhid. Darut Tauhid. Darut Tauhid kan enak kan? Ya, masuk ke tempat. Betul. Gitu. Ini juga lokasinya SMT Insani di bawah kaki Gunung Gede berarti ya? Ya. Kaki napisan. Di Okay. Karamat, jadi kita posisinya di Karamat. Jadi kalau di Bandung seperti Geger Kalong, Darut Tauhid, di Sukabumi Karamat. Jangan geger otak kan? Geger Kalong kampung ya. Oke, itu tadi letak sekolahnya. Nah, kemudian pasti dong ketika ngelola kurikulum ada tantangan, apalagi menghadapi banyak guru supaya mengikuti apa yang diprogramkan di kurikulum itu seperti apa, dengan berbagai karakter dan juga berbeda orang ya, berbeda otak, berbeda kepala, pasti berbeda keinginan dan juga permasalahan. Gimana nih? Jadi intinya kalau semakin banyak ide itu semakin bagus. Banyak ide makin bagus. Itu liar ya? Cuma memang yang perlu kita utamakan adalah visi-misi. Kalau visi-misi kita sudah sama, maka ide yang banyak itu kepada satu arah. Dan alhamdulillah di Insani itu guru-gurunya keren. Masih muda juga ya? Muda juga. Jiwa semangat. Jadi banyak sekali ide-ide dari guru-guru muda, dan kemudian karena kita visinya sama, jadi semua ide itu kemana-mana gitu. Arahnya sama. Oke, itu ini sudah berapa menit? Masih ini ya? Oke, karena kalau podcast itu dibatasi, jangan panjang-panjang ya, karena kuota tadi yang nonton kasihan. Oke, masih penasaran nih, bagaimana tadi kan mengelola guru-guru. Kemudian kalau guru itu pasti kan ada yang cepat, ya, menangkap atau juga mengerjakan apa yang diprogramkan. Ada juga yang lambat. Bagaimana supaya memotivasi mereka itu supaya dalam suhu yang sama, dalam semangat yang sama. Pertama kita rutin melaksanakan pelatihan. Jadi kalau sekolah yang hebat itu memang harus senantiasa melaksanakan pelatihan. Gitu. In-house training ya. IHT. Kemudian kita juga suka rapat bareng. Jadi koordinasi. Jadi ketika ada guru yang memang tertinggal, ada yang temannya yang mendampingi. Sehingga sama-sama bergerak. Oke, jadi bekerja sama. Makanya kalau istilahnya kan begini ya, ada satu sampah ketika dibersihkan oleh satu buah lidi itu susah bersihnya, lama gitu ya. Tapi kalau digabungkan, kalau istilah bahasa santrinya apa kan? Amal jama'i ya, bekerja sama gitu ya. Oke sahabat sekalian, itu tadi sekilas saja tentang seputar kurikulum di SMT Insani. Kalau sekarang sudah berapa lama nih sekolah Insani ini berdiri dari sejak awal? 5 tahunan ya. 5 tahun ya. Terus dalam ininya merekrut siswanya itu seperti apa? Sebenarnya kalau di awal-awal memang kita agak sulit karena baru belum dikenal ya. Tapi dengan banyaknya program-program kita, kemudian hasilnya luar biasa gitu kan. Maka tanpa tanpa marketing yang bijak pun ada saja siswa yang masuk. Tetapi kita tetap memaksimalkan ikhtiar dengan usaha ya. Terus menyebarkan brosur, spanduk ya. Dan termasuk kegiatan ini. Betul ya, hadirnya studio ini Insani Channel juga bagian dari program marketing Insani supaya Insani lebih dikenal luas mungkin ya. Oke sahabat sekalian, itu saja sekilas. Insya Allah mungkin nanti ke depan bagi sahabat-sahabat sekalian yang mau kebetulan di sini karena baru, jadi belum ada produk nih, belum ada sponsor. Saya gitu ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang mau punya produk ya, yang mau diiklankan oleh kita, silahkan kirimkan produknya. Insya Allah kita akan review di Insani Channel ini. Mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat sekalian, kalau tidak salah subscriber kita Insya Allah ya dari siswa juga udah banyak tuh. Kemudian juga dari SD dan SMA, ini kan gabungan. Nanti kita juga akan menghadirkan berbagai tokoh
di Insani dan juga dari luar. Gitu. Ada masukan nggak San untuk studio ini? Pertama memang kita harus membuat konten-kontennya yang menginspirasi, kemudian memberikan semangat dan semoga ini menjadi semakin besar, nggak sempit. Ya studionya sempit ya. Dan saya juga rencana mau membuat, kalau ini kongat saya mah kodah. Jadi insya Allah guru-guru di sini ada jadwal khusus sahabat sekalian, programnya masing-masing. Tapi masing-masing bisa mengundang bintang tamu. Ya, ini. Kalau saya tuan rumah kongat, tuan rumah ngawangkong bermanfaat. Nanti Sarwawan tadi juga ada acara ngawangkong berfaedah. Wadah. Pokoknya ditunggu saja hanya di channel Insani Channel ya, di studio kita insya Allah. Baik, ada hal lain yang mungkin yang perlu disampaikan, Rawan? Ya, ya, tetap semangat. Semangat ini sebagai tayang perdana ya, dan kita pun tidak dikonsep ya langsung gitu. Tapi alhamdulillah lah sebagai perdana nih daripada anda ya. Tapi yang jelas niat kita adalah menghadirkan konten-konten kreatif juga yang bermanfaat, yang menginspirasi. Mudah-mudahan walaupun inspirasinya mungkin sekian persen gitu, tapi itulah tujuan kita bahwa hadirnya channel ini mudah-mudahan menjadi ladang kebaikan bagi semuanya. Hatur nuhun kasadayana keur patapangli di lain kesempatan. Ini jadi campur. Ngawangkong kan bahasa Sunda, bermanfaatnya bahasa Indonesia. Jadi bahasanya pun ketika kita podcast campuran. Ngawangkong. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.